Halo guys, kembali lagi di channel ZND. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita film Spider-Man dari universe lain. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak alurnya. Pemuda ini bernama Rick. Dia sedang mengejar bus sekolah karena terlambat saat penjemputan. Sesampainya di dalam bus, tampak tak ada seorang pun yang mau duduk dengannya. Beruntung, dia masih memiliki seorang sahabat bernama Trey yang masih mau berbagi kursi dengannya. Dalam perjalanan, fokus Rick teralihkan kepada seorang wanita cantik yang bernama Jill. Tapi sayang, si Jill ini sudah memiliki pacar yang bernama Lance. Beberapa saat kemudian, bus sekolah yang dikendari Rick akhirnya sampai di sebuah pusat penelitian. Rupanya, Rick dan teman-temannya sedang melakukan kunjungan lapang. Di tempat itu, terdapat banyak sekali hewan-hewan hasil rekayasa genetik. Rick yang melihat Jill sedang sendirian, kemudian berusaha mendekatinya. Dia pun kemudian menawarkan diri untuk memfoto Jill yang sedang asik bermain dengan seekor burung. Namun saat difoto tiba-tiba, rupanya hewan-hewan rekayasa genetik di sana sangat sensitif dengan cahaya. Rick yang panik berusaha memadamkan apinya. Namun tanpa sengaja, burung itu justru terlempar dan mengenai punggung Lance. Lance yang marah kemudian menghampiri Rick dan melemparnya hingga terjatuh menimpa sebuah kotoran hewan di tempat itu. Rick pun berusaha membersihkan pakaiannya menggunakan sebuah cairan yang tak sengaja ia temukan. Namun bukannya air, cairan tersebut merupakan bahan kimia yang dapat menumbuhkan rangsangan seksual terhadap hewan-hewan yang ada di sana. Salah satu hewan yang juga menghampiri Rick adalah seekor capung super. Sepulangnya ke rumah, Rick pun merasakan demam di sekujur tubuhnya. Sang paman yang mengira Rick sedang puber kemudian memberikan sebuah minuman. Namun tak lama kemudian Rick tiba-tiba pingsan. Sementara itu di tempat lain, seorang ilmuwan yang bernama Dr. Low sedang menguji alat ciptaan terbarunya di depan pemerintah setempat. Saat sedang diperiksa, tiba-tiba terjadi kesalahan teknis yang mengakibatkan Mr. Low memiliki kekuatan super untuk menyedot kehidupan dari orang lain. Di pagi harinya, Rick yang baru bangun tak sengaja melihat Jill yang sedang ingin berganti pakaian. Saat sedang fokus, tiba-tiba ia dipanggil oleh sang bibi. Rick pun mencoba memenuhi panggilan sang bibi dan bergegas kembali ke kamarnya untuk mengintip Jill kembali. Namun sayang, bukannya melihat Jill yang montok, ia justru disuguhi pemandangan om-om kekurangan belayan. Scene kemudian berganti, di mana Rick yang sudah sampai di sekolah mulai merasakan kejanggalan pada tubuhnya. Ia pun tak sengaja merusak wastafel hingga menghantam punggung Lance. Sontak, hal itu membuat Lance marah dan berusaha menghajar Rick. Tanpa diduga, Rick berhasil menghindari seluruh serangan Lance. Namun tiba-tiba, sepulang sekolah, Rick tak sengaja melihat sebuah mobil blong yang akan menabrak seorang nenek-nenek. Rick pun langsung ke sana dan menolong nenek itu. Orang-orang yang melihat aksi heroik Rick langsung menganggapnya sebagai pahlawan. Namun di sisi lain, nenek-nenek itu tetap tidak selamat karena terpental dan masuk ke dalam gilingan semen. Sekembalinya ke rumah, Rick menceritakan kekuatan barunya kepada sang paman dan sahabatnya. Sang paman menyarankan Rick untuk menjadi pahlawan super. Mendengar nasihat sang paman, Rick pun teringat akan kematian sang ayah karena ulahnya dulu. Ayah Rick juga pernah mengatakan kepada Rick kecil bahwa dia akan menjadi seorang pahlawan.
Dan saat sang ayah ditodong oleh penjahat, Rick pun berusaha menolongnya. Namun bukannya membantu, justru aksi konyol Rick lah yang membuat sang ayah dan ibunya meninggal. Oleh karena itu, Rick kini masih ragu untuk menjadi superhero. Saat sedang menggalau, Rick tak sengaja melihat Jill sedang dijemput oleh sang kekasih menggunakan mobil. Melihat hal itu, ia pun berinisiatif untuk meminjam uang di bank dan menggunakannya untuk membeli mobil. Namun sesampainya di bank, sang petugas tidak memberikan pinjaman karena Rick tidak bekerja alias pengangguran. Tak berselang lama, tiba-tiba bank itu mengalami perampokan. Bukannya membantu, Rick yang kecewa justru membantu sang perampok untuk kabur. Tak lama setelah sang perampok pergi, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar. Rick pun bergegas keluar karena mengkhawatirkan sang kakek. Tapi ternyata kerumunan itu sedang menonton pertunjukan topeng monyet. Sementara paman Rick terkapar tanpa ada seorang pun yang menolongnya. Great power comes with the rest of your life. Rick pun akhirnya merenungi ucapan sang kakek dan mulai berminat untuk menjadi pahlawan. Dia pun mulai mendesain kostum pahlawan supernya. Setelah menemukan desain yang pas, ia justru kesulitan bernapas karena lupa membuat lubang di area mulutnya. Setelah direvisi, Rick pun memulai aksinya membantu orang dan mengajar penjahat yang berkeliaran di kota. Lambat laun, nama Dragonfly pun menggema di seluruh penjuru kota. Di tempat lain, Lau yang berusaha menyempurnakan alatnya dengan Dr. Strom memiliki rencana untuk mencuri senyawa Sirilium yang dimiliki oleh Profesor Hawkins. Sementara itu di tempat lain, Rick akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai fotografer setelah melihat iklan tentang percetakan yang membutuhkan foto Dragonfly. Saat sedang menyerahkan foto-foto hasil jepretannya, tiba-tiba terdengar suara perampokan. Rick pun langsung bergegas pergi menuju tempat itu. Perampokan itu rupanya dilakukan oleh Lau yang kini mengganti namanya menjadi Hopeless. Rick pun langsung menghampirinya dan terjadilah pertarungan konyol antar keduanya. Evil never triumphs, Hourglass! Like the sands of time! Stop! Stop! Are you okay? Hopeless yang mulai kewalahan akhirnya memutuskan untuk kabur. Di malam harinya, Rick menghampiri Jill yang baru selesai audisi dengan membawa bunga. Saat akan pulang, Rick melihat Jill yang diikuti segerombolan preman. Dia pun berubah menjadi Dragonfly dan menolongnya. Sebagai ucapan terima kasih, Jill pun memberikan ciuman manis kepada Dragonfly. Can I get to thank you? Di tempat lain, Jill dan bibi Rick sedang mengadakan jamuan makan malam bersama. Rupanya mereka juga mengundang Lance yang kebetulan juga mengajak Lau yang merupakan pamannya. Tak berselang lama, Rick yang masih mengenakan kostum Dragonfly-nya juga telah pulang lewat atap rumah. Lau yang curiga karena mendengar suara aneh, kemudian mengecek kamar Rick. Beruntung Rick berhasil mengelabuhinya. Saat makan malam, Lau mulai curiga kepada Rick karena melihat tangan Rick yang terluka, di mana luka itu persis seperti luka Dragonfly saat melawan Hopeless. Setelah acara makan malam selesai, Rick dan Jill memutuskan untuk bercerita satu sama lain. Namun kejadian tak terduga terjadi. And yet, my eyes are burning. Tak lama berselang, tiba-tiba muncul Hopeless yang sudah mengetahui identitas Rick yang sebenarnya.
Di kejadian itu, Hoglass berhasil membunuh bibir Rick dengan menyerap energi kehidupannya. Time to go. Kematian sang bibi membuat Rick sempat depresi. Beruntung, sang kakek dan sahabatnya memberikan motivasi dan dorongan sehingga Rick kembali bersemangat untuk menjadi superhero. Wearing fake beards? Look at this place. Oh, what are you doing, man? I'm not the dragonfly anymore. Honor, valor, sacrifice. And maybe your father shouldn't have given you this after all. Rick pun mulai menyusun rencana untuk mengalahkan Hoglass. Dia yakin Hoglass akan pergi ke keramaian untuk mendapatkan tubuh abadi dengan menyerap energi kehidupan orang lain. Salah satu keramaian yang akan berlangsung di waktu dekat adalah acara kemanusiaan yang akan dihadiri ribuan orang. Tanpa basa-basi, Rick pun langsung bergegas pergi ke tempat itu. Setibanya di sana, Rick yang tak tahu identitas asli Hoglass kemudian bertanya kepada Law. Melihat adanya kesempatan, Law pun menipu Rick dan mengatakan bahwa seorang biksu di sana adalah Hoglass. Tanpa pikir panjang, Rick langsung menghajar sang biksu di depan orang banyak hingga menyebabkan kericuhan. This man isn't who you think. You're hiding under these robes. Lalu tanpa sengaja, Jill melihat Law yang sebenarnya adalah Hoglass. Karena identitasnya sudah terbongkar, Hoglass pun berusaha kabur dari tempat itu. Rick yang mengejarnya terkena jebakan Hoglass dan tertimpa sebuah reruntuhan. Goodbye. Saat Hoglass akan melemparkan senjatanya ke arah Rick, tiba-tiba Jill datang dan memblokir senjata itu dengan badannya. Di sisi lain, Hoglass kemudian pergi ke atas gedung dan memulai aksinya. Namun, Rick yang membawa Jill berhasil menyusulnya dan memegang senjata milik Hoglass. Ternyata kejadian itu berhasil membuat Jill hidup kembali. Hoglass pun berusaha menyingkirkan Rick kembali dengan melemparkan sebuah bom yang tepat mengenai burung milik Rick. Rick pun memanfaatkan hal tersebut untuk mendekati Hoglass dan meledakkannya. Namun akibat ledakan itu, Jill juga ikut terpental dari atas gedung. Rick yang menyadarinya kemudian berusaha menyelamatkan Jill. Pada momen ini, Rick akhirnya berhasil memunculkan sayap Dragonfly-nya dan membawa Jill kembali ke atas gedung. Akhirnya semua orang pun selamat, kecuali Dr. Hawkins yang tak sengaja jatuh dari atas gedung itu. Ada ending yang sangat membingungkan.